Pengertian, dasar hukum, dan tujuan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian, dasar hukum, dan juga tujuan wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu waqafa yaqifu waqfan, yang artinya berhenti, menghentikan, berdiam di suatu tempat, dan juga menahan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf adalah pemberian harta secara ikhlas dan sukarela, baik benda bergerak maupun tidak bergerak untuk kepentingan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya, atau untuk jangka waktu tertentu yang sudah disesuaikan dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya adalah dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf terdiri dari dua, yaitu dasar hukum wakaf menurut hukum Islam dan juga dasar hukum wakaf menurut hukum pemerintah Republik Indonesia. Dasar hukum wakaf menurut hukum Islam terdiri dari dua, yaitu dasar hukum wakaf menurut Al-Quran dan juga dasar hukum menurut Sunnah. Yang mana dalam Al-Quran ini dicantumkan dalam surah Al-Imran ayat 92 dan juga Al-Hajj ayat 77. Dalam surah Al-Imran ayat 92 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dalam sunnah dijelaskan pada hadis riwayat Muslim yang artinya, apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah 3 perkara: sodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Selanjutnya, membahas tentang hukum wakaf menurut hukum pemerintah Republik Indonesia. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf secara produktif, nazir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank, investor, perbankan syariah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan juga pasal 49. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Selanjutnya adalah tujuan wakaf. Dalam pasal 22 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa rangka untuk mencapai fungsi dan tujuan wakaf harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak yang terlantar, dan yatim piatu, peningkatan kemajuan ekonomi umat lainnya. Kesimpulannya, wakaf artinya berhenti, yaitu harta benda yang berhenti yang dimiliki seseorang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dialihkan kepada seorang nazir untuk dilanjutkan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat umum. Mungkin sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.